Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nita. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Pak Ipin. Keluarga sehat kan, Bu Nita? Alhamdulillah sehat semuanya. Meskipun cuaca Tugas di sekolah aman terkendali, Bu Nita? Alhamdulillah Pak, aman Pak. Setiap harinya karena anak TK ya ada aja lah hal-hal yang unik dari anak-anak ini Pak. Ngomong-ngomong, ada apa Bu Nita? Jenengan kok kelihatannya terburu-buru menemui saya seperti ini? Nggih, ngapunten nggih Pak Ipin, mohon maaf. Ngomong-ngomong ini Pak, saya mau membicarakan sebuah permasalahan yang sedang saya alami nih Pak. Terkait profesi saya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga ini Pak. Iya, memang profesi yang sangat ini ya, dua-duanya butuh tanggung jawab ekstra itu Bu Nitanya. Nggih Pak. Iya, kira-kira pada kesempatan ini apa yang mau Bu Nita utarakan pada saya? Iya Pak, jadi yang ingin saya utarakan pada kesempatan ini itu Pak, tentang bagaimana saya bisa memanage waktu sebaik mungkin terkait profesi saya di sekolah sebagai guru, terus dengan berbagai kegiatan yang luar biasa. Karena kan sekarang ada lomba ini Pak, kan hari guru ini, jadi ada lomba beberapa anak yang dikirim untuk dari lembaga. Terus saya juga dituntut juga ya dituntut dan keharusan sih ya membagi waktu di rumah Pak, karena saya juga di sekolah sebagai guru, di rumah sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani anak-anak, keluarga. Belum lagi sekarang kan saya mengikuti program guru penggerak. Tugas LMS-nya itu kan ya banyak. Jadi bagaimana ya Pak ya saya bisa memanage waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik, gitu Pak. Saya paham dengan apa yang kegundahan yang Bu Nita alami, ya. Jadi apa yang diutarakan oleh Bu Nita itu. Tapi sebelumnya kalau ada saya kasih rentan 1 sampai rentan 10 itu Bu Nita, kira-kira tingkat ketenangan Bu Nita saat menjalankan tugas itu ada di angka berapa? Kalau ada di skala 6 posisi saya ini. 6? Enggak, karena kan terkait karena terkait profesi saya di sekolah sebagai guru, saya harus mendidik anak-anak, lalu sekarang ini ada kegiatan lomba-lomba, terus kebetulan saya mengajarinya kan di TK kan, ya terkadang anak-anak itu kan moodnya itu nggak bisa kita tebak, naik turun. Nah, anak-anak terkadang merasa capek, terus kalau diajak latihan itu kan kadang Bu capek, nanti aja lah Bu, seperti itu. Belum lagi di rumah saya harus mengurus keluarga, terus belum lagi mengerjakan tugas-tugas yang harus diselesaikan itu di LMS. Iya, memang sukar gitu Bu Nita. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memanage waktu, baik itu waktu kita di rumah maupun profesi kita sebagai seorang pendidik itu ya pintar-pintar saja kita mana yang waktunya lebih diprioritaskan, tugas mana yang harus kita selesaikan. Lalu adakah dari Bu Nita itu prioritas yang paling utama menurut Bu Nita itu? Iya Pak. Kalau terkait prioritas di sekolah terkait profesi, saya lebih memprioritaskan mana juga akan
khawatir. Misalnya yang harus diselesaikan pada saat itu juga kan memberi penilaian pada gitu Pak. Jadi pasti kalau ditunda-tunda sangat akan terbengkalai dan menumpuk lah Pak ya. Terus kalau terkait profesi saya sebagai ibu rumah tangga, saya akan lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan keluarga saya. Dan baru kemudian di malam hari saya apa ya menenangkan perasaan saya terlepas dari pekerjaan rumah-rumah itu dan saya baru akan menyelesaikan tugas-tugas di LMS itu. Betul, memang betul, baik sekali Bunita. Jadi Bunita bisa memprioritaskan mana yang harus Bunita selesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda, baik itu nanti pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di sekolah. Lalu ini Bunita, pencapaian yang ingin Ibu Nita ini ingin capai itu seperti apa Bunita? Hingga dari permasalahan ini nanti jenengan bisa punya fokus ya mana pencapaian yang ingin Bunita capai. Capaian yang ingin saya capai, saya ingin mengatur waktu Pak, sedemikian rupa tugas-tugas di sekolah, di rumah. Jadi saya ingin sekali bisa mengatur waktu saya, mana yang waktunya pekerjaan di sekolah, di rumah, dan untuk saya sendiri juga mengerjakan tugas-tugas LMS dan waktu untuk merilekskan diri saya sendiri. Tentunya tidak mudah Bunita, tentunya tidak mudah ini antara mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu, mana yang bisa kita tunda itu. Apalagi banyak hambatan itu kadang tidak hanya di rumah, di sekolah pun hambatannya banyak. Kira-kira hambatan yang Ibu Nita hadapi itu seperti apa? Ketika pengen memprioritaskan A, ternyata ada hambatan ini, hambatan itu gitu. Kalau Bu Nita ketika katakanlah di sekolah gitu, hambatan yang bisa mengganggu prioritas panjenengan ini seperti apa? Kalau hambatan hambatan untuk saya kalau di sekolah saya harus punya niatan, saya harus mengerjakan dan menyelesaikan tugas hari ini juga seperti itu Pak. Jadi kadang kan kita merasa capek sendiri ya, tugas begitu banyak, terus tanggung jawabnya kan juga banyak juga, tapi saya harus punya ada niatan harus menyelesaikan tugas, menunda-nunda biar tidak menumpuk-numpuk gitu. Super sekali Bunita, betul Bunita ya. Jadi pastinya dalam manage waktu itu harus punya strategi atau solusi dan tentunya pasti tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada yang gangguan itu yang kita alami dalam memanage waktu. Kadang-kadang atasan kita dalam momen tertentu itu langsung memanggil kita dan menugasi kita dan harus selesai saat itu. Maka itu bisa mengganggu prioritas kita yang sudah kita tulis atau kita list. Jika Bunita ini memiliki pekerjaan yang menumpuk dan tidak segera diselesaikan, itu bisa menjadi beban pikiran Bunita ya. Kita tidak tenang. Nah, sekarang kalau terkait untuk ini mengatasi gangguan Bunita, bagaimana rencana Bunita untuk mengantisipasi gangguan yang ada, yang sebelumnya belum kita perkirakan ujuk-ujuk gangguan itu muncul. Itu Bunita mensiasati seperti apa Bunita? Nah, untuk menyikapi gangguan atau hambatan, bagaimana saya meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas saya sehari-hari, nggih Pak, untuk memanage waktu. Jadi ketika saya tadi kan ada di posisi angka 6 nggih, berharap
posisi saya menjadi di posisi 6 gitu Pak. Jadi ketika saya di sekolah, saya harus bisa membedakan mana tugas yang segera diselesaikan pada saat itu juga. Tapi yang paling utama kita sebagai guru yaitu ya mengajar, mendidik anak-anak. Setelah itu apa ya, ada tenggang waktu lah Pak, di jam-jam istirahat itu saya akan membereskan pekerjaan saya, misalnya memberikan anak itu, dan juga bekerja sama dengan teman-teman rekan sejawat saya, misalnya melatih anak-anak secara bergantian gitu Pak. Nah, setelah itu saya tidak akan menunda-nunda lah Pak, menyiapkan ini materi untuk anak-anak. Nah, gitu Pak. Kalau tugas saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga akan menyelesaikan dan menjalankan sebagaimana mestinya ibu rumah tangga. Saya juga kalau sudah tenang, saya akan mengerjakan tugas-tugas itu. Betul sekali, Bunda. Jadi kita harus punya prioritas gitu ya, baik di sekolah maupun di rumah, bisa mengatur jadwal biar nanti kita bisa tertata dan bisa rapi dalam mengerjakan tugas. Iya, ini Pak Ipin. Gimana, Bunda? Misalnya terkadang manusiawi nggih. Terkadang saya juga menghela nafas. Menghela nafas yang panjang, merilekskan pikiran. Pikiran saya, meskipun cuma sebentar nggih. Kemudian saya juga beristighfar. Saya sendiri, saya berpasrah kepada Allah, apapun yang terjadi pasti ada jalan. Terus kemudian berkomunikasi dengan keluarga, terutama suami dan ibu saya. Mereka tidak tahu apa yang sedang saya alami, jadi saya akan bercerita kepada keluarga saya dan minta kerjasamanya terkait apa yang sedang saya alami. Gitu, Pak. Jadi kalau di sekolah saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Betul sekali, Bunita. Jadi komunikasi ini memang diperlukan. Komunikasi ini penting sekali, ya, untuk menimbulkan motivasi kita itu, baik itu di lingkungan keluarga maupun ketika nanti kita di sekolah, gitu ya. Dengan komunikasi yang baik, pekerjaan kita yang kita hadapi itu ya membuat kita merasa tenang, tidak ada gangguan, sangat betul. Gitu. Kita sudah menemukan solusi atas masalah yang Bunita hadapi. Nah, ketika nanti ada gangguan seperti yang Bunita ceritakan tadi, itu siapa dan apa yang dapat membantu Bunita dalam menjaga komitmen ya untuk mengatasi kegalauan tadi, Bunita. Kira-kira di TK itu kan banyak juga ibu-ibu yang bisa membantu gitu. Kira-kira siapa, Bunita? Ya Pak. Jadi kalau ditanya siapa, tentu mulai dari saya sendiri Pak, yang bisa menjaga komitmen saya. Jadi mulai dari saya harus bisa lebih baik lagi dalam memanage waktu, dan kalau apa yang dapat menjaga komitmen saya, ya niat saya harus ada niat dari dalam diri saya sendiri untuk bisa berkomitmen. Super sekali, Bunita. Super sekali. Memang kalau kita mau berubah itu jangan lihat orang lain. Jadi dari dalam lubuk hati kita sendiri untuk memulai perubahan, sehingga niat baik itu akan tetap terjaga, karena itu motivasinya dari diri kita sendiri. Harus ada niat yang kuat untuk bisa berubah jadi lebih baik. Sungguh luar biasa ini, Bunita. Nah, jadi Bunita dari permasalahan yang Bunita utarakan sudah ada solusinya, dan intinya Bunita juga bisa bertanggung jawab dan memahami inti permasalahan dengan baik, dan tak lupa juga dengan Sang Pencipta, seperti mengucapkan istighfar, pasrah diri, percaya bahwa semua pasti ada jalan keluarnya, Bunita. Nah, sekarang
apa umpan baliknya dari apa yang sudah Bunita alami, Bunita utarakan tadi, ketika kita saling berbicara seperti ini, Bunita merasakan seperti apa, Bunita? Baik, baik. Jadi umpan baliknya yang pertama perasaan saya menjadi lega Pak Ipin. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena jika apa ya kita mengalami problem inginnya itu curhat, ngobrol. Harus Itu dicurhatkan Bunita, biar plong gitu Bunita. sendiri Pak. Setidaknya kan bisa meringankan beban pikiran kita Pak. Dan yang kedua eh, apa ya Pak, saya juga bisa meyakinkan Pak Ipin eh, Ya. membantu saya bisa menjalani semua ini dan percaya diri. Saya semakin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami nih Pak. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama, terima kasih Bu. Nah, Ibu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan, Ibu sudah tercerahkan. Kita saling berbagi pengalaman, ya, dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan Bunita selalu sehat, ya, Amin. sehingga bisa menjalankan rutinitas, aktivitas dengan lancar, nah, bisa memanage waktu dengan baik. Nah, setelah kita ngobrol, ya, panjang lebar seperti ini, tingkat ketenangan Bunita sekarang di angka berapa? Tingkat ketenangan saya Rentang dari 1 sampai 10, Bunita ada di angka berapa setelah kita saling curhat seperti ini? Tadi kan saya ada di rentang angka 6. 6, ye. Saya ada di rentang angka 9, Pak. 9. Luar biasa. Sepuluhnya nanti saya akan berniat dengan sungguh-sungguh mengatur waktu sebaik mungkin. Itu mantap. Saya doakan segera sampai angka 10. Amin. Tetap sehat, lancar dalam menjalankan aktivitas. Amin. Apa bisa saya bantu lagi, Bunita? Pak Sampun, terima kasih Pak Ipin atas waktunya mau mendengarkan kesalahan apa yang saya utarakan hari ini Pak. Mungkin sudah Pak, saya sangat berterima kasih, banyak-banyak terima kasih. Sama-sama Bunita, terima kasih. Nanti lain kali kalau ada masalah kita lagi, nanti lain waktu bisa curhatan lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.